Bab 253. Kompromi keluarga Liu. Artis kecil itu segera beranjak dari kasur, lalu melihat bagian tubuh Jordan Liu yang menyusut kecil. Dia terkejut untuk sesaat. Baru saja itu sangat besar, tapi kenapa sekarang berubah menjadi begitu kecil? Dia mulai melakukan hal yang terbaik. Tapi, meskipun dia telah menggunakan tangan, mulut dan juga dadanya, segala cara itu tidak menimbulkan reaksi apapun. Ah, aku sudah layu, bagaimana ini, bagaimana? Jordan Liu berteriak dengan cemas. Pada saat ini, Kingston Jiang telah masuk ke kamar Jasper Liu. Jasper Liu sudah tertidur saat ini, tapi setelah dia mendengar ada yang sedang membuka jendela dan masuk dari sana, dia segera terbangun, lalu menyalakan lampu dengan secepat kilat. Dia mengeluarkan sebuah belati dari bantal tidurnya, dan berteriak, "Siapa?" "Suamiku, ada apa? Kenapa ribut begitu?" Ada seorang istri cantik berbaring di sampingnya, wajahnya terlihat kesal. Tapi, ketika dia melihat Kingston Jiang tiba-tiba datang, dia langsung berteriak. "Ah!" Kingston Jiang mendekat, lalu menarik sebuah bangku untuk duduk. "Kingston Jiang sampah, buat apa kamu datang ke rumahku?" Jasper Liu sangat marah ketika melihatnya. Dia segera mengambil ponselnya hendak melapor polisi. Kingston Jiang menyalakan sebatang rokoknya. Dengan ekspresi yang tenang, dia berkata dengan datar, "Jasper Liu, aku sarankan kamu jangan gegabah, kalau tidak, apapun yang terjadi nanti, kamu harus menanggungnya sendiri." Jasper Liu yang melihat Kingston Jiang tanpa ada rasa takut sedikit pun, seketika berpikir dalam hatinya. Apa yang dilakukan anak ini tengah malam di rumah orang? Apakah karena keluarga Tang? Dia menatap Kingston Jiang, lalu mendengus dingin, "Kingston Jiang, apa tujuanmu ke sini?" Kingston Jiang mengeluarkan ponselnya, membuka dokumen yang dikirimkan oleh bos hantu, lalu membacanya. Setahun yang lalu, Jordan Liu menghamili seorang mahasiswi. Dia bahkan mendorongnya dari lantai 8 dan menghilangkan 2 nyawa. Pada akhirnya, keluarga Liu mengatakan bahwa mahasiswi itu bunuh diri. 3 tahun yang lalu, Jasper Liu memberikan uang tunai sebesar 160 juta rupiah kepada penanggung jawab proyek di daerah perkotaan. 5 tahun yang lalu, pabrik keluarga Liu kebakaran, dan ada 3 orang yang tewas terbakar. Pada akhirnya, cukup. Jasper Liu berteriak dengan marah. Dia menghentikan perkataan Kingston Jiang, lalu bertanya dengan raut wajah sedikit menyeramkan, "Kingston Jiang, apa yang sebenarnya kamu inginkan?" Jasper Liu mulai merasa cemas. Dia tidak tahu bagaimana Kingston Jiang bisa mengetahui hal ini. Jika masalah ini dibocorkan keluar, maka keluarga Liu akan tamat. Kingston Jiang berkata dengan datar, "Aku dengar keluarga Liu menargetkan keluarga Tang, bahkan memukuli Mao Tang hingga parah, dan menjebloskannya ke kantor polisi. Ternyata, dia datang untuk Mao Tang." Raut wajah Jasper Liu berubah, wajahnya terlihat menyeramkan. Kingston Jiang berdiri, dan berkata, "Segera pergi ke kantor polisi, lalu bawa orang itu ke rumah sakit untuk diobati. Kemudian, pergi ke Brilliant Hotel untuk memberitahu keluarga Tang. Jika sampai besok pagi masih belum dilaksanakan, maka kamu bisa memikirkan sendiri akibatnya." Kingston Jiang berbalik badan dan pergi. Setelah dia pergi, Jasper Liu juga tenggelam dalam pikirannya. Dia mengambil ponselnya dan menelepon, "Ketua Zhao, masalah klan Tang kita lupakan saja. Bantu aku untuk membawanya ke rumah sakit, lalu ke Brilliant Hotel untuk memberitahu keluarga Tang." Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Jasper Liu akhirnya memilih untuk melakukan sesuai permintaan Kingston Jiang. Dengan begitu,
dia kemungkinan akan menyinggung keluarga Wei dan keluarga Su. Tapi, dua keluarga besar ini kemungkinan besar tidak akan menyulitkannya. Jika dia tidak melakukan sesuai dengan instruksi Kingston Jiang, maka keluarga Liu-nya akan benar-benar tamat, bahkan kesempatan untuk berbalik badan saja tidak akan ada. Setelah berkelana sepanjang malam, Kingston Jiang kembali ke keluarga Tang sudah jam 3:30 subuh, dan hampir menyentuh pukul 4 pagi. Sejak dia pergi, Klu Tang tidak bisa tidur dan hanya bisa menunggunya di kamar. Hingga pada akhirnya Kingston Jiang kembali. "Suamiku, akhirnya kamu pulang. Bagaimana? Apa semua masalah sudah diselesaikan?" Kingston Jiang menghampirinya, tanpa menjawab pertanyaannya. "Sudah begitu larut, kenapa belum tidur?" "Masalah sudah diselesaikan, dan keluarga Tang bisa menginap untuk sementara waktu. Ayo, tidurlah." Klu Tang menghelakan napas lega. Kingston Jiang melirik sosok yang sedang duduk di pinggir kasurnya. Wanita itu mengenakan baju tidur yang tipis, pemandangan di dalamnya terlihat dengan jelas, postur tubuhnya yang indah serta wajah Klu Tang yang cantik, sungguh membuat hatinya berdegup dengan kencang. Dia mendekatinya, lalu berada di sampingnya, kemudian tidak bisa menahan dirinya untuk mengulurkan tangannya, dan memeluk pinggangnya yang ramping. Dengan memeluk Klu Tang di sisinya, dia bisa mencium aroma tubuh Klu Tang yang sungguh membiuskan. Kingston Jiang mempelajari medis, dia bisa menilai bahwa tubuh manusia bisa mengeluarkan aroma yang harum, namun bukan parfum. "Istriku." Dia menelan ludahnya dan menghentikan keinginannya. "Sudahlah, sudah begitu larut, cepat tidur." Wajah Klu Tang merona, dia memeluk Kingston Jiang dan tertidur. Dia juga sangat inisiatif untuk memeluk Kingston Jiang, lalu masuk ke dalam dekapannya. Hati Kingston Jiang berdegup kencang seperti menunggangi kuda. Dia berbalik badan dan mencium Klu Tang. "Ah!" Klu Tang terkejut dan berteriak keras, lalu mendorong Kingston Jiang dengan buru-buru. Kingston Jiang menjilat bibirnya, dan mengeluarkan senyum licik. Awalnya dia ingin memaksa Klu Tang untuk segera menjadi istrinya. Tapi setelah dipikir-pikir, dia akhirnya melupakannya. Dia tetap akan menunggu hingga masalah selesai semuanya, lalu mengurus catatan sipil dan barulah sekamar dengannya. "Tidak apa-apa, tidurlah." Kingston Jiang terkekeh. Dia sudah puas hanya dengan bisa menciumnya. Dia memeluk Klu Tang dan memejamkan matanya. Wajah Klu Tang memerah, dia melihat sosok yang ada di sampingnya, dan tidak bisa menahan untuk mengerutkan bibirnya. Wajahnya terlihat tersenyum bahagia. Malam hari, terasa sunyi dan tenang. Keesokan harinya, Kingston Jiang tertidur hingga siang hari baru bangun. Ketika dia bangun, rumahnya telah penuh dengan orang lain. Ada Rilan Tang, Cody Tang, Edwin Tang dan juga Tanner Tang. Tapi, anggota keluarga Tang generasi ketiga tidak ada yang datang satu orang pun. Kingston Jiang bersenandung sambil keluar kamarnya. Dia tercengang ketika melihat orang-orang itu, lalu memanggil, "Kakek, paman, paman kedua." Rilan Tang berbalik dan berkata, "Kingston Jiang." Edwin Tang juga bangkit dari duduknya, dan berkata dengan penuh terima kasih, "Kingston Jiang, sungguh berterima kasih padamu tadi malam. Jika tidak ada kamu, mungkin Mao Tang masih menderita di kantor polisi." Kingston Jiang bersin-bersin, dan berkata seraya tersenyum, "Ini bukan apa-apa, aku hanya menelepon Clara He New Generation, dan Clara He yang menyelesaikannya." Wajah Jasmine He terlihat tidak puas, dia tidak senang melihat Kingston Jiang yang membantu Rilan Tang. Anak ini sama sekali tidak mempunyai kemampuan, hanya bisa mengandalkan Clara He untuk membual. Memikirkan Clara He yang turun tangan menyelesaikan masalah ini.
Dia adalah keluarga He-nya. Dia juga mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, tentu saja, kemampuan yang dimiliki keluarga He kami tidak bisa kalian bayangkan. Ketika keluarga Tang kesulitan, tidak ada yang membantu, hanya bisa mengandalkan keluarga He kami. Kingston Jiang mendekatinya, dan bertanya, oh iya, kenapa semuanya ke sini, apa ada masalah? Rilantang menghelakan napasnya dan berkata, kemarin malam aku berpikir, jika terus seperti ini juga bukan jalannya. Oleh karena itu, hari ini aku datang untuk berdiskusi, siapa tahu ada cara lain agar bisa melewati masa kritis keluarga. Kita tidak perlu memohon pada bangsawan, setidaknya sandang pangan tercukupi, dan bisa hidup dengan tenang. Mimpi Rilantang hancur. Mimpinya adalah membawa keluarga Tang menjadi keluarga yang kaya dan mampu, juga menjadi keluarga yang besar. Tapi, setelah bekerja keras untuk puluhan tahun, tetap nihil yang didapatkan. Sekarang, dia tidak lagi memaksakan dan berharap. Dia hanya berharap seluruh keluarga Tang bisa mempunyai tempat untuk berteduh dari hujan, bisa mencari pekerjaan, dan kebutuhan tercukupi. Pada saat ini, Rilantang seperti tidak lagi mempunyai taring harimau, dia sudah tidak lagi mempunyai jiwa teguh seperti dulu. Kalau begitu, kalian diskusi saja. Kingston Jiang melirik Lutang yang ada di sisinya, lalu berkata padanya, istriku, aku berangkat kerja dulu, telepon aku jika ada masalah. Baik, Lutang mengangguk. Kingston Jiang mencari sebuah alasan dan keluar. Setelah meninggalkan keluarga Tang, dia langsung mengendarai mobilnya ke Mortal Clinic untuk menemui Neri yang telah berganti nama. Dalam perjalanannya, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon bos hantu. Bos Kingston, silakan perintah. Bos hantu sangat menarik, dia langsung memanggil Kingston dengan panggilan bos. Kamu adalah dewa tabib yang terkenal, aku pasti mengenal sosok kuat di dunia pertabiban. Apa kamu tahu orang yang bernama Raja Dokter di negara Dacia ini? Oh iya, dia telah berganti panggilan menjadi Tangan Sakti. Fang Yongji tercengang seketika, dia mengerutkan alisnya dan membalas, bos, orang yang kamu katakan itu bukan warga negara Dacia, melainkan warga dari negara K. Dan orang itu adalah dewa tabib yang terkenal di negara K, keterampilan medisnya sangat tinggi. 5 tahun yang lalu, ketika aku berada di negara K, aku pernah bertemu dengannya sekali, hanya berbincang biasa saja dengannya. Orang ini meskipun lahir di negara K, tapi keterampilan pengobatan tradisional Dacia sangat dalam. Oh iya. Fang Yongji terdiam sesaat, lalu berkata, di negara K, ini bukan pengobatan tradisional Dacia namanya, melainkan pengobatan negara K. Dikatakan bahwa pengobatan tradisional Dacia meniru pengobatan negara K, dan pengobatan negara K yang paling tepat. Fang Yongji menjelaskan masalah itu. Dengan raut wajah dingin, Kingston Jiang berkata, aku memerlukan semua dokumen orang itu. Bos, bukankah kamu menyulitkanku? Jaringan intelijenku tidak bisa menyelidiki masalah luar negeri. Kamu pikirkan caranya, sebelum langit ini gelap, kamu harus memberikannya padaku. Selesai berkata, Kingston Jiang langsung menutup teleponnya. Bersambung.